Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa kembali bersama channel Bui Lebah dengan saya Ratna Irawati dan Pak Muslim. Kali ini kami berada di Rolak Lesan Puro Malang, tepatnya di aliran Kali Amprong. Ya, jadi pada siang hari ini kami ingin mengangkat tema para pengelembang sungai, di mana di situ bukan hanya sekedar untuk mata pencaharian, tapi banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan dari aktivitas pengelembang sungai ini. Selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh Pak Muslim. Gitu ya Pak Muslim. Sehat ya Pak Muslim. Alhamdulillah sehat. Iya, jadi enak ini kita lesehan kembali di pinggir sungai ya. Iya. Gimana Pak soal pengelembang ini? Kan kelihatannya ini pekerjaan yang apa ya, ndak ada di dalam pikiran kita gitu loh. Kalau saya ada Bu. Oh ada ya Pak ya. Saya jauh dari itu Pak. Iya, karena saya melihat seseorang, termasuk pekerjaan, termasuk fenomena, itu tidak hanya dari sisi yang tampak mata, tetapi yang juga tampak oleh jiwa. Hal-hal yang tampak dan hal-hal yang samar, termasuk hal yang tersembunyi. Kebetulan saya suka kado kecemplung Bu. Gitu. Nah tadi itu pemirsa sudah dijelaskan oleh Bu Ana. Kita mungkin tidak cukup satu sajian, mungkin 2 atau 3. Karena di balik pekerjaan ngelembang, orang yang cari barang-barang bekas yang ditemukan di sungai, nanti dengan pemirsa tahu, di balik itu ada keilmuan, ada kejadian-kejadian yang mungkin tidak diperhatikan oleh banyak orang. Kemarin saya ketemu beliau di Sungai Bangun, ternyata ada nilai-nilai pelajaran yang tinggi, termasuk nilai-nilai kegaiban berhubung dengan alam-alam lain, makhluk-makhluk lain. Walaupun kita tidak menguahkan itu apa ya? Ya, mengistimewakan atau mengagungkan hal gaib. Di kita gaib dan nyata itu menjadi satu. Alam ini, ini fisiknya, gaibnya itu jiwanya. Jadi antara nyata dan gaib itu sejatinya tidak pernah bisa dipisah. Kalau dipisah koma atau mati. Demikian juga alam itu, kalau kita belajar parsial gitu ya, selalu memisahkan yang gaib dan nyata, dapatnya cuma sepotong, separuh, bahkan bisa parsial kecil sekali. Kita belajar fisik aja di wilayah sini sampai terlihat, tak mungkin bisa penuh. Apalagi luasan jiwa, luasan gaib, mungkin bertriliun-triliun luasnya fisik. Ini coba kita belajar sedikit sebuah kegaiban dan sebuah kenyataan di dalam Bui Lebah untuk kali ini pada seorang pengelembang, di mana beliau tidak hanya dapat besi bekas, pasir, tetapi juga bisa dapat permata, emas, logam mulia yang lain. Jadi itu pedang, gaib dan sebagainya. Pusoko lah ya Pak. Pusoko, kelasnya cukup bagus. Ini salah satunya. Kemarin saya dikasih, saya tidak minta. Saya sebetulnya sudah lepas dari dunia perpustakaan. Tiba-tiba saya dikasih ini. Ini barangkali orang-orang yang tidak pernah mempelajari dunia kegaiban atau spiritual atau ketahayulan begitu. Ini dikira halu, ngimpi, mengada-ada. Ini ada kaitannya dengan Mahesa Suro. Dapatnya di Sungai Amprong, kemudian melalui mimpi dulu. Kemudian ada hal-hal yang harus dilakukan di dalam pengelembangan, baru begini. Nah ini saya dikasih sama orangnya, namanya Mas Gufron. Saya sebetulnya sudah tidak pakai gini-ginian, pemirsa, sudah lewat masalah barang-barang gaib, pusaka, keris dan sebagainya. Saya beralih kepada kejiwaan. Namun karena saya dikasih dengan gelombang yang tulus, saya terima. Ini sebagai wujud pertemanan, persahabatan, persaudaraan, pintu masuknya ke sebuah ilmu. Ini modal. Tidak mesti sesuatu yang kita bisa suka itu Bu, dan pemirsa semua, harus kita tolak. Menghargai orang lain, menghargai alam, maka orang lain akan menghargai kita. Tidak usah diminta. Contoh kemarin kita ke sini ini kan kotor. Banyak sampah, banyak pohon-pohon yang terbengkalai. Alhamdulillah pemirsa,
Ini bukan saya sama Bu Ana mulia sakti, bukan. Alam ikut menata bagaimana ini bisa bersih. Ya. Barusan ada petugas, Ya. ada 6-5 orang yang menggergaji dan sebagainya. Sekarang jadi bening semacam bersih. Ya. Ini contoh ketika kita bernawa itu kebaikan, kebersihan, kesucian, keilmuan, obat dan sebagainya. Ketika sungguh-sungguh, maka alam akan menggerakkan semua potensi yang ada untuk terjadi lebih baiknya, lebih sehatnya, lebih pinternya, lebih kuatnya, dan lebih-lebih kerahmatan manfaat yang lain. Nah, itu beliaunya, kita tidak akan mengganggu pekerjaannya. Nanti segala sesuatunya kita saling mengerti gitu ya. Kalau kita merasa mengganggu orang, tentu bagaimana mengkompensasi, mengkonfirmasi sebuah korbanan orang, kita cari dengan korbanan yang paling tidak sepadan. Sharing pembelajaran melalui Bui Lebah, bagaimana kita belajar tentang kebiasaan-kebiasaan, kesulitan, sampai kemudahan orang lain, budaya lain, alam lain, ilmu lain. Ternyata bisa jadi sulit bagi kita, mudah bagi beliau-beliau. Termasuk alam yang gaib ini. Tentu yang punya pandangan dari sudut indera keenam mungkin bisa melihat ternyata tidak pernah sendiri, walaupun kerja sendiri di Ngelembang ini. Ini masih menyelam ini. Ini menggunakan alat berupa jangkar. Jangkarnya dilempar, nanti jangkarnya nyantor sebagai pijakan agar tidak hanyut. Ternyata manusia yang pinter pun butuh bantuan tampar, butuh bantuan jangkar. Kita pun juga dibantu yang lain. Bantu celana, bantu baju, bantu angin, bantu air, bantu api. Tidak bisa kita kuat sendiri. Nah, nanti kayak apa cerita lengkapnya, prosedurnya, nah, kita mencari nanti setelah di darat. Waktunya istirahat. Nah, nanti sambung ceritanya biar tidak hanya sekedar tahu, tapi nanti akan menjadi ngerti dan paham. Contoh alam akan berlaku tepat pada kondisi seseorang yang berupaya baik. Bukan saya dan Mas Gufron dan Bu Ana sok baik. Ini alam dan Allah dan Tuhan memberi jawaban langsung. Bagaimana tadi yang jenengan lihat saya posisi bening tadi, begitu saya sudah mau nutup sesi pengambilan yang di bening tadi, saya ke tepi. Begitu ke tepi ternyata apa? Damnya itu buka itu. Yang tadi nutup buka sehingga jadi rusuh yang kotor begini. Sementara saya posisi sudah di tepi. Ini ibaratnya banjir ya, karena damnya dibuka. Saya tidak janjian sama yang buka dam. Tapi alam semesta dan Tuhan menggerakkan ciptaannya untuk terjadi ini. Jadi tidak ada sesuatu yang terjadi kebetulan. Oleh karena itu, tata niatan yang baik, kerja yang baik. Demikian juga yang membawa kerahmatan, kemanfaatan bagi diri, keluarga, masyarakat, dan alam sekitar, termasuk seluruh alam yang tampak dan tidak tampak. Maka kebaikan akan mengikuti kita dimanapun, kapanpun, dengan apa dan siapapun, dan dalam kondisi bagaimanapun, walaupun kita sendiri, tidak pernah sendiri. Jenengan tadi ceritakan proses jenengan masuk, kemudian memilih tempat, kenapa kok dipilih tempat itu, terus jenengan lempar jangkar dan sebagainya, jenengan ceritakan. Ya, sebenarnya saya kan lihat airnya dari sana, saya turun, perhitungan saya balanya di situ, terus airnya besar, di sana ada gelonjalan batu-batu menumpuknya di sini, jadi barang itu di bawahnya sini, bawahnya batunya, ya. Ini akal pikiran ya. Terus saya jeguri, jangkar saya masukkan, ternyata di bawahnya batu ada batu-batunya. Kalau di sini kan tidak ada batu, semua katut ke sana batunya. Berarti perkiraan barang ke sana terus gini. Yang di sana yang ketemunya tadi, ini sama ini. Oh, samping ini ya? Ya, samping ini ada sendok, ini ada yang lain-lain. Ini pemirsa, ada uang ini. Ada uang berapa ini? Nah, ini ada uang. Ini uang baru ini ya? Ya. Ini ada uang baru. 200-an. Ada benih. Nah, ini apa ini? Benih. Oh, benih baju. Benih baju. Ini benih baju.
Wah, buahnya Tembaga. macam-macam. Ini apa? Tembaga. Ini tembaga. Ini Ya. dinamo ya. Ya, dinamo. Dinamo kecil. Ya. Ini kawat. Ini kawat tembaga. Ya. Ya. Ini tutupnya bensin. Ini tutupnya bensin. Mobil. Ya. Oh, bukan Anda gas ini. Iya. Kompor gas. Oh, ini ada uang. Ada uang. Ini ada uang. Termasuk uang-uang kuno kadang. Oh, Iya, ini bisa uangnya ada. banyak ini. Ada berapa ini? Nah, ini Ya. wah, macam-macam lah ini. Yang paling agak berharga ini. Nah, ini. Sebentar. Ya. Saya biar terlihat. Ini apa itu, Mas Gufron? Kalau jelasnya enggak paham, batu Iya. apa permatanya enggak paham, Ya, tapi indah buat ya. aksesoris. Ini insya Allah ini mungkin permata, ya. Batu permata dari jenis yang ini. Nanti bisa kita cek, ya. Ini kalau kena sinarnya ini. Nah, ini dalam pengalaman Mas Gufron, ya, itu bisa dapat macam-macam. Mulai dari emas, mulai dari, oke Mas, Ya, dapat permata, dapat permata. emas, dapat pusaka, dapat pedang, dapat yang keris, tongkat kuno, yang nilainya bisa mahal itu ya. ya, tongkat sama buat koleksi-koleksi. Terus yang emas itu yang lebih mahal. Emas. Ya, Eh, kalung. Emas, kalung pernah dapat kalung ya, Pernah dapat kalung saya sama. di situ. Ya, pasti dengan air itu. Berapa gram? 2 gram tapi yang tua, 2 gram yang tua. Ya, kadarnya ada tulisannya 900, Oh, 900. 24 Kalau sekarang berarti sekitar 2 jutaan ya. Ya, 2 gram itu dibeli 4 juta. 2 gram diberi 4 juta. Itu Sama melar, sering sama apa? melar. Melar. Oh, melar anting. Di anting. Ada saya. permatanya atau emas murni? Emas murni. Emas murni. Ya. Bisa nilainya berapa itu? Dulu Mas muda tadi dibeli 600.000. 600.000. Siapa sangka teman-teman kalau kita ndak silaturahim begini, dari tempat yang kelihatannya itu hanya dilalui air, bisa ada barang yang nilai jutaan, bisa puluhan juta apa ya? Iya, puluhan juta. Kalau barang-barang antik gitu. Iya. Tertinggi berapa Mas Gufron? Kalau saya dulu dapatnya 7 juta. 7 juta. Coba Ya. Tadi yang ini yang belum. Jenengan lempar jangkar yang saya duga itu untuk ternyata dililitkan ke tubuh jenengan nggih. Ya, enggak katut sama air. Oh, bina ketut sama air. Kalau sama air. Jadi Kalau kita lempar, terus posisi bantalnya di sini biar enggak katut ke bawah kita. ya. Bisa di sini. Ya. Inilah pemirsa bedanya manusia sama ciptaan Tuhan yang lain. Kalau ciptaan yang lain itu tergantung oleh tempatnya, dia bisa tumbuh dan berkembang. Tetapi kalau manusia, tempat bagaimanapun jeleknya, sulitnya, dia punya kemampuan untuk mengatasi. Oleh karena itu ketika kesulitan, masalah, penghalang yang lain ada, jangan nyalakan tempatnya, keadaannya. Nanti jangan sama dengan pohon, sama dengan hewan, sama dengan benda-benda yang lain, ditentukan kondisi tempatnya. Sedangkan manusia salah satu contohnya di arus yang deras menggunakan akal pikiran, pakai jakar, diikat, kemudian bekerja, menghasilkan sesuatu yang berharga. Mari kita sama-sama menggali potensi kemanusiaan kita agar tidak menjadi turun degradasi menjadi kehewanan, ketumbuhan, kebendaan. Mudah-mudahan kita kian pinter. Nah, nanti kita nyambung cerita